Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa, kita akan terus membahas tentang seputar pertanian. Kali ini kita akan menelusuri di beberapa spot tanaman cabai yang ada di Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Dan kita akan mengetahui bagaimana penyebab dan solusi tanaman cabai terkena layu fusarium. Untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa bantu dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar terus memberi manfaat kepada kita semua. Untuk mencapai lokasi dari tanaman cabai ini, tim Lahan Pintar menelusuri di beberapa lahan pertanian yang ada di Gunung Tujuh dan menengok langsung apa kendala yang terjadi di lapangan tentang layu fusarium pada tanaman cabai ini. Dan kita sudah berada di lapangan dan sudah melihat langsung ke tanaman cabai, dan kita perhatikan layu di antara sekian banyak yang penyakit pada tanaman cabai. Layu fusarium menjadi salah satu ancaman yang paling serius. Betapa tidak, tanaman cabai yang terjangkit layu fusarium ini bisa dipastikan akan langsung mati jika tidak segera diatasi atau dikendalikan. Sesuai dengan namanya ya, para petani pintar, layu fusarium ini menunjukkan gejala layu pada tanaman yang sedang terserang. Layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen atau Fusarium oxysporum. Layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, terutama pada musim hujan seperti yang kita rasakan pada saat musim hujan tersebut. Pada musim hujan, jamur Fusarium oxysporum mudah berkembang baik dan berkembang biak dan mudah menyebar dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Dan tingkat kelembaban dan udara yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembang biakan jamur ini. Terlebih lagi jika terjadi genangan air hujan, lahan dan pH tanah yang rendah. Gejala ini mirip dengan layu bakteri, namun bedanya adalah pada lamanya fase infeksinya. Pada layu bakteri, tanaman akan langsung kering dalam 2-3 hari. Sedangkan layu yang tampak layu dan semakin parah hingga mati membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Nah, bagaimana perlakuan yang harus kita lakukan? Yang pertama kita perlu memberi perlakuan trichoderma atau agen hayati. Yang kedua, ya kita mau tak mau harus mencabut tanaman bergejala agar tidak berkembang biaknya jamur tersebut. Yang ketiga, gunakan penggunaan pupuk yang tepat. Bagaimana penggunaan pupuk yang tepat? Mengurangi penggunaan pupuk berkadar N tinggi seperti urea. Jika perlu, gunakan NPK. Penggunaan urea berlebihan akan menyebabkan tanaman sukulen dan mudah terserang penyakit. Yang keempat, lakukan rotasi tanaman. Yang rotasi tanaman inilah yang sangat diperlukan pada tanaman cabai, karena apabila tanaman cabai terus-menerus, maka yang terjadi adalah tanaman itu terus berada di dalam tanah, atau hama dan penyakit terus ada di dalam tanah, sehingga untuk tanaman yang selanjutnya akan terjadi hal yang demikian juga. Melakukan pergiliran tanam dengan tanaman yang tahan terhadap layu fusarium guna mengendalikan populasi dan perkembangan jamur Fusarium oxysporum di lahan kita. Perlu untuk diketahui bahwa selain menyerang pada tanaman cabai, fusarium ini juga dapat menyerang pada tanaman kentang, tomat, terong, dan yang lainnya.
Untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa kita bantu dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus menginspirasi para petani Indonesia. Terima kasih.